Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valita Fatkul Rahmah, NIM 233141012, kelas PGMI 4A, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai berbicara dengan santun. Anak-anak semuanya, siapa yang bisa menjelaskan kepada teman-teman apa sih berbicara itu? Saya, Bu. Berbicara adalah kemampuan menyampaikan pesan dan gagasan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan. Nah, betul sekali. Berbicara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkata, bercakap, berbahasa, atau melahirkan pendapat dengan perkataan lisan. Berbicara merupakan satu komponen menyampaikan pesan dan amanat secara lisan. Pembicara melakukan enkode dan memiliki kode bahasa untuk menyampaikan pesan dan amanat. Selanjutnya, pentingnya berbicara dengan santun, volume, dan intonasi yang tepat. Yang pertama yaitu membantu komunikasi yang efektif. Nah, di sini anak-anak belajar menyampaikan pesan dengan jelas dan mudah dipahami oleh guru serta teman-temannya. Nah, intonasi yang tepat membantu mengekspresikan perasaan dan maksud dengan baik. Yang kedua, ada membangun kebiasaan sopan santun. Nah, di sini tuh berbicara dengan santun mengajarkan anak untuk menghormati orang lain, baik teman sebaya maupun orang dewasa. Nah, anak-anak belajar untuk tidak berbicara dengan nada tinggi atau kasar yang bisa menimbulkan konflik. Yang ketiga yaitu menanamkan rasa empati dan kesadaran sosial. Di sini tuh kalian semua anak-anak harus belajar memahami kapan harus berbicara dengan lembut dan kapan harus berbicara lebih jelas, misalnya saat berdiskusi atau presentasi. Mereka juga belajar untuk mendengarkan dengan baik, tidak memotong pembicaraan orang lain, dan harus menanggapi dengan sopan. Nah, di sini tuh kalian anak-anak semuanya harus bisa berbicara lebih jelas, apalagi saat berdiskusi maupun presentasi. Nah, anak-anak juga harus mendengarkan dengan baik, tidak memotong pembicaraan orang lain, dan menanggapi dengan sopan. Selanjutnya, bagaimana sih cara berbicara dengan santun itu? Nah, beberapa cara untuk berbicara dengan santun yaitu yang pertama, menggunakan kata-kata yang sopan. Contohnya yaitu ketika kita membutuhkan pertolongan, nah maka kita akan mengucapkan minta tolong, dan sesudah kita menerima bantuan maka kita akan mengucapkan terima kasih. Yang kedua yaitu menggunakan nada yang ramah dan lembut. Nah, ketika kita berbicara, maka jangan berbicara dengan nada tinggi atau terkesan membentak. Kita harus sesuaikan intonasi agar tidak terdengar menyinggung maupun terkesan membentak. Yang ketiga yaitu pilih kata yang tidak menyindir atau menjatuhkan. Nah, ketika kita berbicara dengan teman maupun orang lain, kita harus menghindari kata-kata yang bisa membuat orang lain tersinggung. Nah, ketika kita harus memberikan kritik maupun saran, nah maka gunakan cara yang halus dan kata-kata yang sopan. Yang ketiga yaitu sesuaikan gaya bahasa dengan situasi dan lawan bicara. Nah, ketika kita berbicara dengan teman sebaya, maka gunakan bahasa santai namun tetap sopan saat berbicara dengan orang tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada manfaat berbicara dengan santun.
Yang pertama yaitu menghormati guru dan teman. Nah, berbicara dengan santun itu menunjukkan rasa hormat kepada guru dan teman. Nah, sehingga menciptakan lingkungan yang nyaman dan harmonis. Yang kedua yaitu menumbuhkan sikap sopan dan santun. Nah, ketika kita membiasakan berbicara dengan sopan sejak dini, akan membantu kita memiliki etika yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada menciptakan lingkungan belajar yang positif. Nah, dengan berbicara santun, suasana belajar di sekolah maupun di lingkungan rumah kan menjadi lebih nyaman. Nah, sehingga proses pembelajaran maupun lingkungan lebih efektif. Selanjutnya ada contoh berbicara dengan santun. Nah, yang pertama yaitu ketika kita meminta tolong. Nah, ini contoh yang salah nih. Hei, ambilkan buku itu. Nah, itu adalah contoh yang sangat salah. Kenapa? Karena dia tidak berbicara dengan intonasi yang ramah dan lembut, dan tidak ada menggunakan kata minta tolong. Nah, ini baru contoh yang benar. Maaf, bolehkah saya meminta tolong untuk mengambilkan buku itu? Nah, itu baru contoh yang benar ya. Karena ini menggunakan intonasi yang ramah dan lembut dan menggunakan kata-kata meminta tolong. Yang kedua ada contoh menolak dengan sopan. Ini contoh yang salah ya teman-teman. Aku nggak mau, jelek banget. Itu contoh yang sangat salah. Karena apa? Dia terkesan mengejek dan tidak menggunakan kata yang ramah dan lembut. Ini baru contoh yang benar. Terima kasih sudah menawarkan, tapi saya rasa itu kurang cocok untuk saya. Nah, ini baru contoh yang benar karena dia menggunakan bahasa yang ramah, lembut, sopan, dan santun. Nah, yang terakhir, mari kita diskusikan. Apakah kalian sudah menggunakan cara berbicara dengan santun? Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.